Kita ulangi. Yang putri kemarin nggak ikut pelajaran hadis. Terakhir kita hadis ke 200. Saja. 240. Musa 240 bahasa Arabnya apa Musa? Apa 40? Musa 40 apa? Terus 200. Kalau mi'atun 100, kalau 200? Nah, gimana berarti bahasa Arabnya? Nanya ke Armin, nanya. Mi'atun wa arba. Allah karim. Hudayfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih tentang doa yang diajarkan Rasulullah yang bersumber dari para sahabat Rasulullah. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udhu, berlindung bika kepadamu. Minal ajzi, min dari al ajzi, apa dek maknanya dek kemarin? Al ajzi cung, kelemahan, lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Insyaallah ujian akhir Desember ya. Ini tanggal berapa sekarang? 17. Insyaallah akhir Desember kita imtihan kembali. Siapkan sepenuh dan semaksimal untuk melihat seberapa jauh, seberapa banyak yang sudah kita hasilkan. Jangan sampai 1 bulan sia-sia nggak dapat apa-apa. Ujian ini adalah untuk menyeleksi kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali kepada anak-anak. Ya, 1 bulan minimal tuh 1 juz harus mutqin. Ya, ujian itu hasil daripada pelajaran setiap saat, menghafal setiap waktu, dikumpulkan dalam 1 bulan itu. Bisa diharapkan sudah terkumpul lah dari lembaran-lembaran juz. Kalau kita ternyata tidak mampu dan tidak bisa, untuk menyelesaikan ujian yang terbaik, berarti dalam 1 bulan sia-sia waktu kita, nggak ada artinya, hanya sekedar menghafal tapi tidak pernah murojaah. Padahal murojaah itu lebih dikuatkan, karena tujuannya menghafal, ya menghafal itu, hafal itu. Dan setartil mungkin anak-anak, baik murojaah infiradi atau jama'i, usahakan untuk tartil, karena itu menunjukkan kualitas bacaan atau hafalan kita. Yang putri pun begitu. Kalau yang setoran kendo ya nggak tartil, jangan diterima. Nggak ada. Buat apa hafalan banyak tapi nggak bisa disimak panjang pendeknya, jadi nggak terdeteksi nanti kalau sudah hafalannya, setorannya secepat itu. Murotal tartil, dan itu akan menguatkan hafalan kita tartil. Kalau cepat, begitu terjadi kesalahan amat sulit untuk menemukan ayat yang lupa tadi.
Tapi kita tartil, amat sangat mudah untuk mencari atau mengulangi. Dan baca tartil itu mampu dan bisa untuk diuji dengan secara acak. Kalau biasa baca cepat nggak akan mampu dan bisa dengan diacak. Allahumma ya Allah inni wildan. Dari semalam tidur kok pagi tidur lagi. Allah, dilawan. Aku bilang kepadamu ya Rob, dari apa tadi? Lemah ilmu, lemah iman, lemah akhlak, lemah materi. Umat Islam di situ ada perintah dari Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan tidak diperintahkan zakat bagi kecuali mereka yang mampu. Berarti kita disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang mampu dan bisa membantu kepada yang lain. Ya, jangan sampai kita hanya yang penting bisa makan saja deh. Tapi kalau bisa, mutu kita, bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan karena tidak ada faktor ekonomi yang bisa menopang hidupnya, sehingga ketika materi tidak bersama mereka maka pendidikan bisa terbengkalai. Karena berapa banyak pendidikan di negeri kita yang begitu amat sangat mahal, pendaftaran sampai 30 sampai 50 juta. Kan berarti bagi yang mampu saja. Maka kita mohon kepada Allah, ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari al-ajizi, lemah ekonomi, lemah ilmu, ya, karena kebodohan adalah musuh kita. Wal kasali, wadan al kasali. Apa al kasali? Malas. Kalau sudah malas, semuanya akan sirna impian kita, cita-cita kita, apapun lah keinginan kita. Kalau sudah malas, malas menghafal, malas bangun malam, malas belajar, sudah selesai. Dan inilah misi visi iblis laknatullah alaih. Musuh bagi penuntut ilmu adalah disusupkannya dalam hatinya sifat malas itu. Sudah malas, sudah. Waktu bergulir, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Waktu belajar, dia nggak ikut belajar. Al-malas. Waktu bangun malam, dia masih terlena dengan tidurnya, malas, habis. Padahal kita tahu waktu tidak akan pernah terulang kembali. Jangankan 1 hari, semenit pun yang lalu kita nggak akan bisa mengulangi lagi. Maka ini anak-anakku, doa ini harus kita kumandangkan setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Kalau kita sudah disusupi dengan kemalasan, maka selesai sudah. Waktu demi waktu yang kita lalui, hari demi hari yang kita jalani, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Apapun kemalasan itu, orang malas bekerja akan menjadikan apa? Faktor kemiskinan. Malas malas belajar, menjadikan kebodohan. Bahaya sekali sifat malas ini, ya. Wal jubni, apa artinya jubni? Wadan ala jubni, pengecut. Wal bukhli, dan aku berlindung padamu ya Rabb dari sifat bakhil atau kikir, pelit. Di pesantren kita kan belum punya apa-apa Ustadz, belum punya apa-apa Abi. Gimana kepelitan itu bisa terlihat? Ya kalau kita belum bisa bersedekah, paling tidak kita bisa memberikan sesuatu yang kita nikmati kepada teman kita.
Karena sifat ini juga sifat bahaya. Kalau sudah merasuk dalam diri seseorang, maka dia akan jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dijauhi oleh malaikat-malaikat Allah, dijauhi oleh manusia semuanya. Ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas wa qaribun minash syaitan. Dan itu adalah perangkap setan. Di mana ayatnya? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Iblis itu menakut-nakuti dengan kedermawanan seseorang itu. Kalau engkau dermawan, engkau akan jadi fakir, engkau jadi miskin. Apa yang kamu berikan akan berkurang. Padahal Allah mengajarkan setiap apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan, itulah menjadi harta kita yang sebenarnya, milik kita sesungguhnya. Makanya apa yang kita makan jadi kotoran, apa yang kita simpan barangkali nanti anak-anakku sudah bermasyarakat, sudah berkeluarga, punya simpanan di mana-mana, semua rekening ada. Begitu mati jadi rebutan. Yang kita makan apa? Jadi apa tadi? Kotoran. Yang kita simpan jadi rebutan. Anaknya saling berhantam dan sebagainya. Tapi apa yang kita sedekahkan, itulah yang menjadi milik kita. Semua dikembalikan oleh Allah cash. Anak-anakku, mulailah dari tarbiyah di ma'had, di pesantren seperti ini. Biasakan sifat dermawan itu, harus sudah ada. Kalau nggak dibiasakan, nggak bisa. Orang bangun malam juga begitu. Kalau nggak dibiasakan dari sekarang, tiba-tiba nanti sudah berumah tangga, sudah keluarga, ingin bangun malam, nggak bisa. Duha pun begitu, tiba-tiba nanti deh kalau sudah berkeluarga aja duhanya. Ada latihan. Pertama harus dipaksa, yang kedua mungkin biasa, lalu yang ketiga kita ingin mendapatkan kenikmatan dalam ibadah itu. Ada rasa syukur. Ketika saat duha pun begitu. Kenapa? Saat duha adalah bagaimana kita ekspresi syukur kita kepada Allah. Bukan karena ingin kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu bukan tujuan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mata wajib bersedekah, telinga wajib bersedekah, tangan, kaki wajib bersedekah kepada Allah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara membayar sedekah itu? Ternyata apa? Dengan sholat duha itulah engkau membayar sedekah kenikmatan anggota badan itu. Dan itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Walaupun secara spesifik Rasul menyampaikan salah satu atau satu-satunya sholat yang berhubungan langsung dengan rezeki atau ekonomi adalah apa? Sholat duha. Tapi lebih daripada itu kita ingin dijadikan Allah abdan syakuro, menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Kalau sudah bersyukur apa? Janji Allah, laing syakartum la'azi, akan ditambah lagi. Maka sholat duha jadikan satu kenikmatan sebagai rasa syukur kita kepada. Kenapa? Kita punya mata, alhamdulillah, bisa melihat dengan kedua mata kita. Coba lihat, banyak orang yang enggak bisa melihat dengan indahnya dunia ini. Khalis, bangun itu. Biar terbiasa nanti training. Di sholat subuh nggak ada tidur. Kalau masih tidur lagi berdiri wiridan. Mana ambil air wudhu. Ya, abdan syakuro, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya, Rasulullah sudah mendapatkan ampunan oleh Allah, maksum, dijaga dari segala dosa. Ketika saat tengah malam, sepertiga malam, sampai istri beliau menceritakan, menyampaikan kaki bengkak-bengkak karena begitu lamanya berdiri. Tidak hanya satu surat, dua surat. Ya Allah, satu rakaat bisa 30 lembar Rasulullah. Ketika saat ditanya, bukankah engkau sudah mendapatkan jaminan surga ampunan Allah, wahai suamiku? Apa jawab Rasulullah?
Bukankah kita ingin menjadi hamba yang terpandai dalam mensyukuri nikmat Allah? Justru dengan karunia Allah itulah aku ingin menjadi hamba yang pandai terima kasih, abdan syakur. Kita nggak usah banyak-banyak lah amalan-amalan, yang penting istiqomah. Minimal aja anak-anakku setiap duha kita 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau 2 rakaat itu namanya pelit, medit. Ternyata pelit tidak hanya duit saja ya. Sholat juga pelit, kikir. Padahal kesempatan begitu banyak, waktu luang. Orang yang kantor, orang yang punya aktivitas pagi-pagi pun 4 sampai 8 rakaat. Nah, kita yang sedang di ma'had ini, waktu banyak, kesempatan ada. Ya Allah, kok nggak tergerak hatinya? Apalagi kalau bukan sifat malas. Wala takun kaslan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas seperti itu. Ya. Yang ketiga apa tadi? Berlindung kepada sifat apa aja? Bakhil, kikir, pelit. Kita dapat kiriman dari orang tuanya, makanan dinikmati sendiri, padahal temannya melihat. Sifat dermawan itu akan diekspresikan tentunya dengan berbagi, walaupun sedikit, tetap akan berbagi dengan temannya. Kalau satu mangkok ya diundang, dipanggil, sini mbak sekalian, ayo. Ya, latihannya adalah di sini. Makan kadang ngumpet-ngumpet, ya kan? Masuk di belakang lemari, lemarinya tutupin sarung. Makan kriuk-kriuk tahu kedengaran, sampai makannya pelan-pelan supaya nggak dengaran temannya. Ya Allah, hamparkan. Ayo, alhamdulillah ini dapat kiriman. Ayo sini mbak, sini mas, ayo. Allah Akbar, senang. Dan itu akan menjadi cerita, kenangan terindah ketika kalian nanti sudah bermasyarakat. Akan ada cerita. Itu tuh Musa itu wah, orang dermawan banget dulu. Di pesantren itu punya apa saja pasti nyampe ke teman-temannya. Walaupun cuma jagung satu itu dibagi atu-atu. Jagung cuma satu dibagi atu-atu temannya. Itu akan sebaliknya begitu pula ketika orang yang ketika saat di pesantren pikir pelit itu tuh dia cerita pelitnya luar biasa, pelit, medit, pesantren terkenal tuh orang itu. Nah, itu 10-20 tahun yang akan datang itu masih ada cerita itu. Ya Allah, ya Rabbana. Dulu sampo saya habis, cuman minta sedikit aja, nggak boleh. Kerudungnya dipinjem, malah nyaci maki. Nah ini dok, ya buat kenangan terbaik terindah dalam perjalanan hidup kita. Semua tergantung kepada kita. Kita bisa menjadi orang baik di mata sahabat kita kalau mereka menyaksikan kebaikan itu. Kita nggak mungkin kebaikan itu bisa dibuat-buat, nggak bisa direkayasa, kecuali dengan latihan, kebiasaan. Ya, apapun yang kita miliki, kita punya, ayo berbagi. Tidak ada orang yang dermawan kemudian jatuh miskin. Paham dok? Nggak ada yang ahli sedekah kemudian jatuh menjadi fakir. Hadisnya gimana? Mana koso malun bisodakotin bal yazdad. Tidaklah orang yang gemar bersedekah
orang yang dermawan, orang yang berinfak di jalan Allah, kecuali Allah akan tambahkan keberkahan untuknya, umurnya, rezekinya, rumah tangganya, keluarganya. Nggak ada dalam kamus, dalam kisah kehidupan kita orang yang dermawan kemudian jatuh miskin. Nggak, malah justru makin berkah hidup. Termasuk kalian juga gitu, yang punya ilmu pengetahuan, jangan pelit dengan ilmu itu, punya disimpan sendiri. Ya, ada kesempatan kita di pesantren pernah ngajar lah minimal. Wah, males ngajar, itu bebel banget diajarin. Habis diajarin pelit lagi yang diajarin. Harusnya kan ngasih dong. Enggak, jangan apa-apa dengan dinilai dengan rupiah. Ya, itu akan menjadikan termasuk bakhil ilmu juga, pelit ilmu. Kalau dikasih dia mau ngajar, kalau nggak dikasih nggak mau ngajar. Dan Nabi mengajarkan kalian seperti itu. Di pesantren ini nggak ada. Ya, Nabi nggak minta serupiah pun dari kalian semuanya. Dan suatu saat anak-anak pun mempraktekkan seperti itu. Ngajar di mana saja, jangan pernah minta imbalan kepada yang diajar. Kalau diberi, kita terima. Tapi kalau minta, haram hukumnya. Nah, ini boleh jadi menjadi ladang kita, amal kita, sedekah kita. Nggak bisa kita sedekah dengan harta. Sedekah kita dengan mengajar, itulah mudah-mudahan Allah ridho. Kalau Allah ada ridho, ya sudah, radhiyallahu anhum wa radu'an, dipuaskan oleh Allah nanti kelak saat kita bertemu berjumpa dengan Rabb Azza wa Jalla. Dan malah justru Allah berikan lebih banyak daripada yang orang yang mentarif. Ngajar sekian ya sebulan ya, kalau nggak masuk di sini, nggak bayar ya sudah, nggak usah belajar di sini. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku, keikhlasan akan membuahkan kemuliaan. Keikhlasan akan melahirkan guru-guru yang ikhlas juga. Tapi kalau sudah guru tujuannya materi, dan muridnya nanti juga mata duitan, jar ke sana tanya, berapa Pak, berapa gajinya? Nggak mau hitungannya materi, padahal itu bukan sesuatu yang baik untuk dirinya, sudah mencoreng nama baik dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harami, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari sifat haram. Apa haram kemarin? Pikun. Insyaallah orang-orang yang ahlul Quran nggak akan kena penyakit pikun ini. Orang yang selalu membiasakan bahkan murojaah setiap hari, interaksi dengan Al-Quran, insyaallah tidak kena penyakit pikun. Pikun itu agak unik juga, ya. Nyari pulpen di sini aja nggak ketemu. Pulpen taruh di sini, lihat. Itu nyarinya sampai ke kamar, ruang kerja, mobil nggak ketemu. Kata cucunya, "Kek, di sini kek." "Oh iya ya." Allah Akbar. "Kakek sudah makan?" "Belum cucuku." Padahal baru makan, baru saja. Tepikun. "Mau kemana kek?" "Jumatan cucuku." "Ini hari Kamis kek." "Oh iya ya." "Iya ya, ya Allah." Nah, jangan sampai gitu. Hari Kamis sudah mau Jumatan. Cara untuk kita mendapatkan keselamatan saat di alam barzah atau alam kubur, yang pertama apa? Doa ini, doa tahiyat. Ya, hafal semua kan doa tadi ya? Wajib hafal. Coba sama-sama.
Allahu. Setelah innaka hamidum majid, innaka hamidum majid. Terus Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya tambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wala tu'atik sabit qalbi ala dinil Islam atau ala dinik. Tapi anehnya pada sama bacaannya, tapi ada yang luar biasa, imam super kilat. Baru abi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Imam udah assalamualaikum warahmatullahi. Itu kapan membacanya? Padahal kalimatnya kan sama, panjangnya sama, bacaannya sama. Tolong kalau tahiyat tuh, jadi imam mau tarawih, mau imam sholat rawatib, imam duhur asar, tolong disesuaikan. Ada durasi yang memang harus kita hayati saat tahiyat itu. Ya, bahkan dulu abi di pesantren dulu sebelum menghafal Quran itu waktu di Kudus ya, dan juga di Semarang, itu satu prioritas harus diharuskan sebelum kita menghafal Quran, maka yang harus ditorin pertama adalah surah Fatihah dan tahiyat. Itu wajib. Ada sampai tahiyat ada 3 kali pertemuan belum selesai baca sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu benar. Gak boleh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu benar. Kalau enggak lulus. Assalamu alayna wa ala, jangan wa ala ibadillahis sholihin. Meringis. Wajib itu ya dok. Nanti praktekin juga anak-anak yang binautor ini ya. Kalau kajian fikih nanti satu-satu harus kami dengar langsung, karena kemarin saat ketika masuk seleksinya cuma interview saja dan ujian tahfidz ya, minimal tahiyatnya, sehingga nanti saat tahiyat dia menghayati, merasapi apa yang dia baca, dia terjemahkan, sehingga gak akan buru-buru itu. Karena apa? Ada suasana yang luar biasa dia nikmati saat meminta dan memohon kepada Allah saat tahiyat itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah kematian, dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Wahai yang muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan iman Islam kami ya Allah sampai akhir hayat kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kanan artinya apa? Mendoakan saudara kita. Ya, Nurul pas salam kok ada Evi di apa? Kanannya sama dengan Mbak Evi, semoga keselamatan untukmu selalu ya. Sampainya ada Nindya, Mbak Nindya, semoga keselamatan untukmu selamanya ya. Itu doa enak jadinya, nggak ada habis salam kemudian bertengkar, apalagi lagi bertengkar jangan sampai dibawa ke dalam sholat. Mentang-mentang tadi Evi sama Nurul sebelum sholat itu lagi ngambek-ngambekan, begitu sholat salam karena Nurul merasa masih kesel dengan siapa Evi, nggak mau salam, enggak ya Allah. Atau mungkin boleh jadi Khalis jamaah sama salam. Ini salaman apa sarman? Salam. Sarman. Salam mana? Wajahnya masih susah Abi membedakan antara dua makhluk Allah ini. Mana sarman, mana salman. Bedain gimana bedanya? Ada apa?
andeng-andengnya apa? Tai lalatnya enggak? Coba Sarman sama Salman, tapi foto dulu. Sarman, Salman. Hah? Salam, ya. Salam sama Sarman ya. Salam, Sarman. Assalamualaikum. Salam. Ini salam yang itu. Salam jamaah sama Sarman. Salman tadi ngambek dengan saram. Sarman ngambek begitu salam membaca waladhdallin. Apa kata Sarman? Amin. Ya, jangan dibawa pertengkaran sehebat apapun. Ya, ngambek sengambek apapun. Ya, sholat jangan dikait-kaitan dengan kengambekan kita. Nanti seperti itu akan terjadi. Begitu waladhdallin. Amin. Ya, tetap itulah hebatnya sholat. Walaupun ngambek ya antara satu dengan yang lainnya, tetapi ketika saat sholat nggak ada yang ngambek, tetap kan waladhdallin. Amin. Dan imam harus menyesuaikan dengan nada makmumnya. Makmum harus menyesuaikan dengan nada imamnya. Contoh misalnya waladhdallin. Amin. Waladhdallin. Kadang-kadang suara gede beda sendiri lagi di belakang itu. Kadang siapa ya? Farhan kan nggak salah. Waladhdallin. Amin. Ini mengganggu konsentrasi, buyar imamnya dulu nanti. Ya. Sesuaikan, walaupun suara kita nggak sama dengan yang lain, tapi kondisikanlah. Jangan sampai mencolok. Kamu mencolok. Mencolok itu apa? Berbeda dengan yang lain. Yang tadi ya, biasanya ngikutin alur suara yang lain biar pas nadanya itu, jadi enak menikmati. Amin, Allahumma amin. Tererot. Talib belum ketemu dok, Jom, sering ketemu. Kalau enggak berarti harus disebar fotonya. Apa namanya? Kalau di foto disebar itu apa namanya? OTW. Orang apa? Hah? Orang ODP apa OTW? Orang dalam pencarian. ODP sih. Kan ada tuh foto di pajang ya. Terus di bawahnya tulisin ya. Ya, pokoknya OTW apa ODP terserah deh. Yang penting seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Bisikin Musa kerja. Biar latihan enggak. Nah, iya. Bisikin bismika. Kemudian wa'udzu bika dan a'udzu aku berlindung kepadamu ya Rabb min dari fitnah al-mahya kehidupan wal mamati dan fitnah setelah kematian. Fitnah kehidupan itu seperti apa? Dia selalu ada saja masalah demi masalah dalam hidupnya. Ada saja masalah
keluarga, rumah tangga, masalah bisnis, masalah anak, masalah utang piutang. Wal mamat, setelah kematian gimana? Udah mati masih dibicarakan orang, lewat pun sudah ngomong, tuh kuburannya si penjahat itu, dulu masih hidupnya, semua orang takut, semua orang senang, semua orang girang saat matinya. Kenapa? Dulu preman dia, setelah mati pun dibicarakan. Allahu Akbar, fitnah setelah kematian. Tapi kita ingin setelah meninggal apa nurun? Namanya selalu dibicarakan dengan kebaikan. Itu loh kuburannya Mbak Nurul. Lah orangnya ya Allah halus, lembut, harum, wangi, so clean. Ya, orangnya tuh nggak banyak kata-kata, tapi banyak ekspresi. Walaupun begitu orangnya lembut banget ya, pokoknya seperti citra beautiful. Nah, orang jadi kenangan karena kebaikan, sehingga lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur Mbak Nurul, mudah-mudahan senang kok di sana. Lewat lagi temennya ngucapin salam. Dan ini rahasia salam tuh. Salam itu berlaku untuk semua makhluk, termasuk jin juga perlu salam. Kalau kita masuk di dalam satu ruangan atau satu rumah yang lama nggak dihuni, dianjurkan untuk mengucap apa? Siapa yang jawab? Selain jin, malaikat, karena di tempat itulah ada makhluk yang kita nggak melihat. Terus kemudian dengan kita antara sesama yang masih hidup itu pun dianjurkan untuk salam ketika saat bertemu. Nanti saat pulang, pulang, ya keluar temu dengan temannya. Assalamualaikum. Itu adalah sunnah Rasulullah, anjuran Rasulullah. Dan salam juga berlaku bagi manusia yang sudah meninggal dunia. Ya, saya Nurul meninggal, kuburin, dirun, kita dianjurkan lewat itu mengucapin salam. Ada rahasia, udah habis ceritakan belum? Belum. Ada namanya, sebut aja dah gampang, namanya Abdun. Ini kisah nyata ini. Abdun umurnya itu 120 tahun. Berapa umurnya? Nggak tahu kita nyampe apa enggak. Tapi ini luar biasa orangnya, masih energik. Tahu energi? Kakek tapi luar biasa. Ya, namun udah kalah semuanya. Kemudian ditanyalah, diwawancarai, kek apa rahasianya? Kakek sudah berumur 100 lebih, kok masih energik begitu nih? Kayak energi, apa energi itu? Ya aktivitas apapun bisa dilakukan dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Akhirnya apa dia jawab? Alhamdulillah Ustadz atau lah siapa yang mewawancarai itu. Ini kisah dari seorang ustadz yang insya Allah valid, bisa menjawabkan kisahnya, ceritain. Akhirnya Pak Blum jawab, alhamdulillah setiap hari saya lewat kuburan, lalu saya berdiri sebentar, kadang duduk sebentar, lalu aku sampaikan salam, ucapkan salam kepada penduduk kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfir lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Setiap hari dilakukan. Kenapa? Rumahnya ternyata dekat kuburan. Terus lewat itu, ya, Abi kalau lewat kemana itu, ke mana? Ke Depok biasanya. Kalau di sana macet, saya lewat situ. Dan itu selalu berhenti di situ sebentar, salah. Karena apa? Mengamalkan sunnah Rasulullah, bukan karena niru kakek ini. Ya. Tapi memang hadisnya ada kan? Apa hadisnya? Afsus salam tadkhul jannata bis salam. Tebarkan salam, kau akan masuk surga dengan salam. Nah ternyata dia ada kepada orang hidup aja. Dan mayat saat diucapkan salam itu semua dengar. Kalau nggak percaya silakan Nurul nanti. Nurul, ketika Nurul
meninggal duluan misalnya, atau ustadz belakangan, atau sebaliknya ustadz belakangan nurul duluan, ngucapin salam, itu semua dengar, penduduk alam barzah itu dengar, tahu salam kita, dan mereka menjawab. Hanya saja Allah tidak berikan kemampuan kita untuk mendengar jawaban mereka. Nah, kalau misalnya kita lewat jam 2, kemudian kita uluk salam kepada mereka, lalu kita diberikan oleh Allah pendengaran jawaban mereka jam 2 malam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Itu tidak hanya satu orang, tapi 10 penduduk kubur. Kira-kira lari nggak kira-kira? Kapok, bukan lari lagi, kapok. Bisa terkencing-kencing, terpipis-pipis. Lalu penduduk kuburnya ngomong gitu, Evi, kapan nyusul Evi? Nah, ini ternyata Pak Abdul itu selalu mengucapkan salam, uluk salam, dan membacakan salam. Kenapa? Saat melintas keluar rumah ke tempat kerja, beliau selalu melewati kuburan dan selalu salam. Karena ada orang cuek, tahu orang cuek, nggak pernah mengamalkan sunnah Rasul. Dan Rasulullah menganjurkan setiap kita melintas di kuburan, maka disunahkan untuk membaca salam. Kemarin Wahid sama siapa? Faiz mana? Wahid mana Wahid? Nah, lewat kuburan sana, berhenti nggak di kuburan? Lewat banyak makam, sama saja. Kuburan sama makam saja. Faiz keluar nggak pakai peci, Allah kemana itu? Curiga, takutnya Wahid sama Faiz selalu berdua, itu lebih curiga itu. Ya. Takutnya apa, masih merokok gitu. Karena Faiz juga perokok, Wahid juga perokok. Kalau berdua pergi itu bahaya. Jadi nanti takutnya ada kebakaran antara keduanya. Yang satu gila itu, mantan. Ya, sampai mana tadi? Sampai mana? Kakeknya panjang umurnya sampai berapa tadi? 120, tapi masih energi. Kenapa? Amalannya apa? Ternyata selalu mendebarkan salam. Ya dok, nggak apa-apa. Kalau pengen panjang umurnya Musa, nanti habis pengajian ke kuburan sana. Assalamualaikum, pulang lagi. Besok ke sana lagi. Assalamualaikum, besok ke sini lagi. Terus tiap hari. Ya, jadi ternyata itu. Ya nanti buktikan aja. Musa mungkin umurnya 500 tahun, yang lain udah meninggal. Dia mungkin hidup di dunia sendirian. Tanpa ada teman, nggak ada kawan. Saking panjangnya umurnya. Kenapa? Secara logika, salam itu apa artinya? Ya sarman. Artinya apa? Salam itu mendoakan selamat. Nah, ini kata ahli kubur kan ngomong gini nih. Menurut logika saya, ya begini nih. Orang itu kok ngucapin salam terus? Dia kan akhirnya interaksi kan, komunikasi kan antara sama penduduk kubur. Iya ya Pak Abdul ya Allah sering setiap hari mendoakan kita, dan doa itu menjadi kenikmatan luar biasa. Bisa jadi berupa makanan yang nikmat lezat, kalah dengan spaghetti. Ya, semua ada. Salam itu menjadi kenikmatan buat mereka. Akhirnya ngomong, balikin dengan salamnya, ya Allah berikan keselamatan Pak Abdul, panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, berkahkan keluarganya, rumah tangganya. Yang mendoakan orang yang dekat dengan Allah, akhirnya berkah nggak umurnya? Kenapa? Kalau dicabut saat itu, andai kata Pak Abdul itu kan takutnya nggak doain lagi, makanya didoain panjangkan umur dia ya Allah. Nah, makanya kalau terlalu panjang jangan sering-sering ke sana Musa. Ya, kalau pengen panjang tiap hari aja ke alam kubur. Allah Tuhan. Ya ini kisah nyata, tapi memang nggak ada dalam kitab manapun, nggak ada. Tapi yang jelas menebarkan salam bagian daripada sunnah Rasulullah, amalia Rasulullah dengan orang hidup maupun yang maka anak-anakku, setelah kita tahu hadis ini, setelah tahu paham dengan keutamaan menebarkan salam, kita tinggal mengamalkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma, Rasul mengajarkan Allahumma ya Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunia, di dunia, hasanatan, kebaikan. Apal semua ini. Hasanah mana hasanah? Aina hasanah? Maju. Hasanah namanya selalu disebut. Insyaallah. Wa fil akhirati hasanah. Hasanah lagi. Dan di akhirat hasanah, berikan kebaikan. Wa qina, wa dan qina. Apa qina? Selamatkanlah kami, jagalah kami. Apa lagi? Apa artinya wa qina? Peliharalah. Coba cepat. Peliharalah. Apa? Musa coba. Peri. Oh, peri. Peri. Hah? Lagi. Jagalah, pelihara kami, ada benar wa qina adab, dari siksa anar, siksa api neraka. Ya, insyaallah mudah-mudahan doa demi doa yang diajarkan Rasulullah kita praktekkan. Wajib dihafal karena ada yang setiap duhur asar Nabi minta selalu kan anak santri untuk membaca doa. Tujuan Nabi apa? Supaya kalian punya kumpulan doa-doa itu. Kalau nggak disuruh nanti ya seenaknya. Kepada atina saja deh. Nah, ini ada penambahan ilmu kalian, tidak hanya hafal Quran, tapi untuk membimbing doa pun siap. Tapi doa yang panjang yang selama ini yang Abi dengar itu nggak ada yang mengalahkan doa yang terpanjang yang dibacakan oleh Musa alaihissalam. Musa doanya panjang banget sampai ujung timur, ujung barat, ya kan? Alhamdulillah Musa, nggak tahu itu ngapalinya berapa tahun, ya. Coba ya Musa ya, insyaallah. Kemudian manfaat anak-anakku, jangan lupa duha. Yang belum suruh hafal majelis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.